Nah di sini ats-tsaibu zani, Nabi katakan ats-tsaibu zani ismun jins yashmal adz-dzakar wal untha. Sudah menikah kemudian berzina, mereka kena hukum namanya rajam. Rajam itu adalah satu hukum, itu mereka dilempar dengan batu sampai mati. Yang sudah menikah berzina, hukum Islamnya seperti itu. Namun ketika hukum itu dilaksanakan, dia sudah bersih, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hukum ini juga Allah memberikan syarat yang sangat berat. Kalau ada orang berzina, harus ada saksi 4 orang laki-laki yang sudah balik, berakal, adil. Dia melihat perbuatan tersebut dengan matanya. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, itu harus dia melihat, mohon maaf, kemaluannya betul-betul masuk. 4 orang, kurang dari 4 tidak diterima kesaksian tersebut. Ini sebenarnya hukum yang sangat sulit dilaksanakan, karena Allah ingin menutup aib penzina. Tapi kalau memang terjadi ada 4 saksi, maka hukum rajam dilaksanakan. Atau kalau kurang dari 4 saksi, 1 orang yang mengadu, orang yang mengadu itu yang kena hukum, namanya qadzaf, dicambuk 80 kali. Jadi luar biasa, Allah menutup aib hambanya. Kalau tanpa saksi, pengakuan darinya, dia datang, dia mengakui, saya sudah berzina, saya sudah menikah, dan saya mau melaksanakan hukum rajam, maka itu tanpa saksi pun hukum dilaksanakan. Ini terjadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ada seorang wanita sudah menikah, berselingkuh, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya berzina dan saya sudah menikah. Nabi membuang muka, tidak mau merespon, dengan tujuan itu aib tidak perlu disampaikan, engkau bertobatlah kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah ampuni. Dia kembali lagi mengatakan, ya Rasulullah, saya berzina. Nabi menjawab, mungkin tidak sampai berzina, hanya ciuman atau lain sebagainya. Dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya berzina, tolong laksanakan hukum kepada saya. Nabi membuang muka untuk kedua kalinya. Akhirnya yang ketiga kalinya dia katakan, ya Rasulullah, saya berzina, ini sekarang saya mengandung anak dari hasil zina, tolong laksanakan hukum rajam kepada saya. Karena sudah dipaksa, Nabi SAW mengatakan, baik, tapi tunggu nanti anakmu sudah lahir, baru hukum itu dilaksanakan. Para ulama hadis ketika melihat kasus ini, sebenarnya Nabi tidak mau melaksanakan hukum rajam kepada wanita tersebut, karena hukum ini kan sampai mati. Tapi karena wanita tersebut, dan wanita ini wanita yang baik, mengakui kesalahannya di hadapan Nabi dan mau bertobat. Cara bertobat dari perzinahan bagi orang yang sudah menikah yaitu dengan rejam di dalam hukum Islam. Atau pilihan kedua, dia tidak mau melakukan itu, tapi dia bertobat dan dia tutupi aib tersebut sehingga tidak ada yang tahu. Ini cara yang kedua, juga dibenarkan. Dalam kasus ini dia memaksa Nabi Muhammad SAW. Nabi katakan, kalau begitu tunggu sampai lahir itu anak, kembali lagi, baru kita tegakkan itu hukum rajam. Singkat cerita, ini wanita melahirkan. Dia datang kembali menemui Nabi Muhammad SAW, mengatakan, ya Rasulullah, ini anak sudah lahir. Saya wanita yang lalu yang pernah menceritakan tentang hukum rajam kepada diri saya. Nabi lihat itu anak, Nabi katakan, nanti saja, selesai menyusui 2 tahun. Ini anak kasihan masih bayi. Ayo kembali lagi.
Ini sebenarnya masa-masa Nabi memberikan kesempatan, tidak perlu lagi datang, bertobat sudah kepada Allah. Masih bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lewat jalan penyesalan dan taubatun nasuha. Tapi ini wanita luar biasa. Sudah selesai 2 tahun, dia datang kembali membawa anaknya. Ya Rasulullah, saya ini wanita yang pernah menceritakan tentang hukum rajam. Sekarang anak saya sudah 2 tahun, sudah selesai menyusui. Ini anak saya. Saya minta ditegakkan hukum rajam kepada saya. Bayangkan, begitu lama itu waktu. Maka Nabi mengiyakan, karena hukum rajam ini harus lewat pengadilan. Waktu itu yang menjadi pemimpin adalah Nabi SAW. Dihukumlah ia, digali tanah, dimasukkan dia setengah badan, kemudian dipilih orang-orang tertentu untuk eksekusi. Ambillah batu. Para ulama mengatakan batunya penuh di dalam tangannya, dan dilempar secara berjamaah sampai meninggal dunia. Kelihatan kejam, tapi kalau kita mengkaji lebih dalam, justru di situ hikmahnya besar. Penyakit AIDS kalau dipakai praktek begini tidak akan ada. HIV/AIDS. Gara-gara kasus perselingkuhan muncul kejahatan baru, membunuh. Suami bunuh selingkuhannya, nanti balas dendam keluarganya. Akhirnya yang tadinya 1 korban bisa jadi puluhan. Ini hukum Islam harus dilihat efek jerahnya, bukan bentuk hukumannya. Itu dilakukan agar yang lain jangan pernah melakukan hal itu. Karena nanti sangkut paut juga dengan nasab anak. Kalau anak zina itu nasabnya tidak ada nasab. Sebenarnya tidak ada nasab, cuma para fuqaha mengatakan sudah dia nisbat ke ibu. Hakikatnya tidak ada nasab. Anak yang lahir bukan lewat jalur pernikahan yang sah, namanya ibnu zina. Nanti masalah dengan warisan dan lain sebagainya. Kemudian juga masalah tentang moral. Sudah punya istri, kok masih sempat juga berselingkuh. Yang perempuannya demikian. Jadi efek jerahnya itu yang ditekankan dalam Islam. Contoh, mencuri. Dalam Islam kalau sudah sampai nisab, di situ dijelaskan secara spesifik bagaimana sih hukum potong tangan. Kelihatan kejam, tapi efek jerahnya luar biasa. Seandainya hukum itu ditegakkan, maka justru akan melahirkan keamanan. Itu negeri aman. Motor kita tinggalkan dengan kuncinya. Sholat, siapa yang berani? Dan dianjurkan juga ketika eksekusi, orang-orang yang sudah dewasa hadir melihat. Itu anjuran. Eksekusi, hukum mati, hukum potong tangan. Kenapa disuruh dilihat? Agar mereka ini tidak berani melakukan kejahatan yang sama. Itulah substansi dari hukum Islam, menciptakan keamanan, kedamaian. Kalau hukum ini ditegakkan dengan benar. Korupsi, kalau hanya masuk penjara tidak akan selesai. Coba kalau eksekusi diadakan di hadapan kaum muslimin khususnya, dipotong tangan, berapa anggaran yang nantinya bisa kita gunakan di tempat yang lebih baik. Karena penjara itu butuh dana juga, kasih makan, kasih minum, bayar listrik. Tapi kalau potong tangan, insya Allah itu semua tidak ada yang berani melakukan. Mulai dari elit sampai masyarakat tingkat bawah. Yang terlahir apa? Yang terlahir adalah kedamaian, kesejahteraan, keamanan. Itu. Jadi jangan lihat bentuk hukumannya, lihat substansinya. Obat kan pahit. Ini kan seperti obat. Mencuri penyakit, berzina penyakit, membunuh penyakit. Ini penyakit. Obatnya apa? Kisos, potong tangan.
kelihatan tidak baik, ya itu namanya obat. Obat kan pahit, tapi dengan rasa pahit itu menghilangkan penyakit. Ini hikmah dibalik hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini wanita dieksekusi. Ketika dieksekusi, ini wanita meninggal. Apa yang Nabi katakan? Bahkan Nabi katakan mau menyolatkan. Subhanallah. Rasulullah sendiri yang menjadi imam di solat jenazahnya wanita yang melaksanakan eksekusi hukum rajam. Dan Nabi mengatakan dia punya dosa sudah diampuni oleh Allah Ta'ala, bersih bagaikan anak bayi yang baru lahir. Nabi katakan itu wanita yang direjam dosanya sudah bersih bagaikan seorang anak yang baru lahir. Kullu mauludin yulad alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci. Nah, kita ketika memandang kasus seperti ini, perbuatan-perbuatan dosa, jangan pernah kita meremehkan orang tersebut. Yang kita benci itu dia punya perbuatan, dan jangan pernah kita publikasikan. Walaupun kita tahu, kita sebarluaskan kemana-mana, itu namanya membongkar aib. Tadi berbicara hukum. Kasus lain, kita sesama muslim diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW menutup aib saudaramu muslim. Kecuali masalah-masalah kriminal, beda. Tapi kalau masalah-masalah aib masa lalu, sudah bertobat ini orang, mungkin dulu dia pernah terjerumus dalam perzinahan, kemudian dia menyesali, kita tahu berita itu, maka hukumnya haram kita publikasikan. Nabi SAW bersabda, man ayyara akhahu bidhanbin lam yamut hatta ya'mala bih. Tidaklah seseorang membongkar aib saudaranya terkecuali sebelum dia meninggal dia akan melakukan aib tersebut. Itu ada kitab karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, judulnya Al-Farqu Bainan Nasihat wa Ta'yir, perbedaan nasihat dan mempermalukan orang. Hadis tersebut disebutkan di dalam kitab tersebut, dan kitab tersebut membahas tentang cara menasihati dengan perbedaan cara mempermalukan orang. Nah, ini hukum tentang zina. Nah, ini seluruhnya perbuatan-perbuatan ini dorongannya dari syaitan. Itu musuh yang sesungguhnya yang mengajak. Karena zina Allah sebutkan apa? Fahishatan, perbuatan yang keji. Wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, itu jalan yang keji, perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.